Gue mau nanya, lu pada kenapa ngeselin sih? Gue tuh pengen jadi streamer ramah ya, cuman nggak bisa, lu orang ngeselin. Ya udah langsung aja, let's go. Welcome back with me, I'm your man Armain TV di sini. Dan ya welcome to viewers lama gue dan viewers baru gue mungkin, karena ini adalah MV terbaru. Jadi mungkin bakal banyak yang mencari reaction MV terbaru. Dan gue ucapkan selamat datang di Armain TV. Gue adalah seorang wota baru. Jadi mohon maaf kalau gue masih banyak kesalahan menyebut nama member dan kebalik dan tidak hafal dan sebagainya. Mohon dimaklumi, membernya ada banyak banget ya. Mohon dimaklumi. Ini adalah jam 13.57. Jadi gue langsung opening dan gue bakal nonton teasernya dulu karena gue belum nonton teaser ya kan. Jadi let's go. Nih kalian lihat nih, belum ada ya, masih teaser doang ya. Kita lihat teasernya. Oke, let's go. 11 detik anjir. Kayak kentang banget gue nge-like anjir. Apa sih yang jatuh? Orang-orang ya. Wow. JKT48 fight. Itu siapa yang jatuh? 3 orang anjir. Satu. Itu Toya bukan sih? Kenapa cuma 4 orang yang jatuh? Jangan-jangan Soinichi-nya 4 orang nih, tim Passion nih. Dan kenapa gue menonton ini, tim Passion? Karena ada the only one OC gue di situ, yaitu Kristi. Oke, tinggal nunggu 2 menit. Kayaknya gue kecepatan nge-recordnya. Tapi anyway gimana? Lebih oke nggak gue blur begini atau gue blur begini guys? Kayaknya lebih oke di blur ya, biar kayak kelihatan webcam mahal gitu. Padahal sama aja. Kalian kalau nonton live gue ya webcam gue begitulah. Gue mau bahas sedikit di sini soal tim Passion. Tim Passion ini adalah tagline-nya untuk minggu ini adalah Passion 200%. Jadi 200% itu kalau menurut gue ya semangat mereka tuh 200% gitu ya. Nggak cuma 100% tapi 200% gitu. Pertanyaannya kenapa nggak sejuta persen gitu. Dan di sini akan ada lagu baru, lagu Shonichi dari mereka. Gue penasaran genrenya apa, lagu seperti apa yang akan dibawakan, dan messagingnya seperti apa. Gue juga penasaran karena ini kan benar-benar era baru kan. Era baru bagi JKT48 yaitu JKT48 Fight gitu. Dan ini kembali lagi menjadi 3 tim Passion, Love, dan Dream, dimana pembagian tim ini tuh kayak banyak pro dan kontra gitu loh guys. Udah kayak otak sepuh ya gue ya. Di sini tuh pembagian tim ini tuh jadi kayak kalau bagi organisasi ya, bagi JKT-nya menurut gue tuh ini menguntungkan karena engagementnya jadi lebih banyak daripada cuma satu tim. Karena kalau satu tim kan lagunya juga cuma itu aja, nggak ada perbedaan tim. Nah kalau misal dibagi jadi tim tuh kayak ada memicu fun war gitu loh. Tim gue lebih bagus nih. Jadi fansnya itu perang-perang debat-debat sedikit itu jadi engagement bagus gitu buat si grup ini biar bisa lebih gede dan dikenal seperti itu. Kayak gitu sih menurut gue bagusnya, jadi dipecah jadi tim-timan. Oke? Dan secara personal dari membernya itu sendiri, itu tuh mereka bisa dapat kesempatan nongol lebih banyak gitu. Karena kan dibagi per tim berarti persentase dia untuk nongol di MV kan jadi lebih gede tuh karena membernya lebih sedikit. Jadi nggak cuma frontliner doang gitu nanti yang nongol gitu. Dan ini BTW kenapa belum ada nih, udah gue refresh nih. Lama kali, udah jam 2 nih. Lu lihat nih, gue refresh nih. Udah lewat 1 menit cok. Kita ke Discord dulu. Ini scam anjing. Jadi kan kalau belum join Discord silahkan join ya guys ya. Udahlah kalau gitu ini rekordan gue tunda dulu dan see you di jam 3. Guys, lu lihat dah. Kan ini masih 14.59 ya. Lu lihat ya. Nah, udah 15.00. Tapi ini udah nongol dari tadi anjir. Kacau. Oh, masih countdown. Oke. Let's go. 4 3 2 1. Pas banget. Let's go. Kita close dulu ya. Wow. Toya Center kah? Creepy banget anjing. Dekat namun jauh. Wow. Bukan maksudku seperti itu. Ku yakin itu hanyalah dalimu. Tiup angin yang berhembus melewati ruang-ruang hatiku. Sedikit pun kau tidak berubah. Ku ingin Aduh, atin gue.
Bebek. dengan perlahan-lahan. Let's go. Tetap saja ketika bersama, selalu dapat ku temukan kebahagiaan. Raisa, bro. Sesungguhnya sangat mendekat, namun terasa berjauhan. Ada sesuatu kau dan aku yang tak terlihat. Meski ku ulurkan tanganku, tetap tak dapat meraihmu. Kehangatan pun terasa jauh dan sangat fana. Bagaimanakah baiknya? Apakah perlu berpisah? Jawaban apapun aku tak inginkannya. Haruskah aku katakan? Apakah selamat tinggal daripada makin terpisah jarak kita? Wow. Lebih baik ada pertengkaran untuk buat kita saling memahami. Mungkin karena rasa tak nyaman, jadi kita pun menghindarinya. Jika saja hari-hari itu kembali, tertawakan hal yang tak berarti. Bisakah beritahu hal yang telah berubah dari kenangan foto berdua yang telah lama. Bagaimanapun tetap cinta, bagaimanapun inginannya, suatu saat keseimbangan akan memudar. Bukan maksudku untuk bersandar, hingga bebanmu terasa berat. Tak boleh aku sedikit ingin perhatianmu. Apakah yang kau mau? Maukah cinta terputus? Alasan apapun aku tak inginkannya. Oke. Diriku kan sebabnya jika tidak lagi dapat saling mencinta. Ku tak memahami keberadaan kita. Mungkin Bro. nanti saat ku dewasa, sebisakah kita mengabaikan saja Wow, Kimi. berpura-pura seperti biasa tetap bersama. Sesungguhnya sangat mendekat, namun terasa berjauhan. Ada sesuatu kau dan aku yang tak terlihat. Meski ku ulurkan tanganku, tetap tak dapat meraihmu. Kehangatan pun terasa jauh dan sangat fana. Bagaimanakah baiknya? Apakah perlu berpisah? Oke. Apapun aku tak inginkannya. Itu enak, itu enak. Selamat tinggal daripada makin terpisah jarak kita. Gelo. Gelo toh ya. Bali United Studio. Oke, kalian dengar di sini hujan? Udahkah? Kita refresh coba. Oke, udah. Oke. Pertama-tama kita like dulu. Dan pendapat gua gini. Dari menit 1 sampai menit 3 ya, menit 3 kurang lah. Ini menurut gua bukan MV anjir, lebih ke spesial musik performance anjay. Spesial performance video I mean. Biasanya kalau di K-pop itu SPV itu lebih ke dance-nya gitu loh. Kita fokus ke dance-nya gitu. Karena dari 1 sampai 3 kayak setnya cuma satu. Ya cuma satu set, kamera dari depan kayak gini aja. Bentar. Nah, kayak gini aja dan ya enggak kayak MV gitu. Cuman di menit-menit akhir baru kerasa MV-nya. Dan menurut gua MVP di sini adalah Kimi. Dimana timestamp-nya Kimi itu memang sedikit tapi nendang banget. Bagian dia freestyle dance-nya, bagian dia muter-muter kaki itu keren banget. Jadi menurut gua secara MV ya, ini enaknya di 1 menit terakhir anjir. 1 menit 1 sampai 3, maksud gua kenapa cuma dibikin kayak gitu doang gitu, satu set gitu doang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini lumayan ganggu. Nih. Ini lumayan ganggu. Karena too much. Kalau kata gue sih too much. Kayak kotor banget di mata gitu. Maksudnya sesekali oke lah begini. Cuman ini hampir di semuanya ada begituan anjir. Agak too much sih kata gue. Terus yang ketiga,
tatapan Toya sih divisualisasikan dengan mantep banget sih. Di sini kan Toya as a center ya. Tatapannya sih kerasa banget sih. Keren. Itu keren. Yang selanjutnya kostumnya gue suka. Kostumnya ngeblend banget sama konsep MV-nya. Gue suka. Cuman ya memang iya sih, dari segi MV memang dari menit awal sampai menit 3 kurang lah. Kayak cuma satu set begini doang tuh, cuma beda-beda kamera, beda-beda angle, ngeliatin semuanya ngedance tuh menurut gue kurang kreatif gitu. Kata gue. Kemudian beauty suitnya menurut gue hal baru. Beauty suitnya ada hal baru, yaitu nggak cuma yang kayak slow mo doang, tapi bener-bener dibikin gimana ya, kayak beauty suitnya Atin tadi lah yang udah lewat lah. Itu keren banget. Nih, beauty suit kayak gitu keren banget. Terus, nah nih beauty suit kayak gini keren banget. Terus kemudian ada lagi tadi detail, lihat nih Toya nih. Toya sih gacor sih anjir. Jadi center sih. Auranya ada banget sih Toya jadi center. Terus, tadi tuh ada yang bagian ini kan kertasnya kan muter ya. Dia nyesuaiin beat lagu, dia kayak berhenti muter lagi gitu loh. Itu detail yang sangat keren. Nah, ini slow mo kayak gini. Ini tadi menurut gue kalau lu rewind ya, reaction gue, ini agak aneh sih. Karena beat lagunya tuh masih kenceng, tapi dia nge-slow mo tiba-tiba cuma 2 detik doang nge-slow mo terus kenceng lagi, kayak aneh anjir. Nih. Kayak kurang tepat kan penempatan slow mo-nya. Nih. Menurut gua kurang tepat penempatan slow mo-nya, kurang tepat. Kurang dapet gongnya gitu penempatan slow mo-nya. Terus di akhir ya, yang kurang-kurang oke udah ya. Nih, ini kotor banget guys kelihatannya guys di mata. Tuh. Kita kan harus fokus ke sini ya, tapi ada too much lah yang terbang-terbang. Jadi kayak kotor di mata. Oke, itu yang kurangnya ya. Nah, mulai di sini nih, 3 menit 11 nih. Mulai di sini MV-nya luar biasa. Gua suka banget MV-nya. Kayak nggak ada CG, tapi komposisi dari blockingan member dan apa ya, dan pengambilan shootnya tuh enak banget dilihat gitu. Kayak dramatis banget gitu. Ini sih keren sih. Abis itu baru gelo. Dan nggak konsisten. Harusnya ini kan udah kotor ya. Ini masih rapi banget, kertas-kertas di belakang, koran-koran. Kan mereka kan udah ngedance ya dari menit 1 sampai 3, tapi ini masih rapi begini sih kayak kurang continuous aja gitu. Tuh, harusnya kan udah berantakan gitu loh. Tapi tadi rapi banget gitu. Nah, ini Kimi MVP sih di sini. Nendang banget si Kimi anjir. Bam. Terus itu siapa tadi? Siapa sih? Oh, ini Desa atau Dana? Dana atau Desa nih? Nggak tahu deh. Beauty suitnya gacor sih di sini. Gue suka. Nah, dan endingnya boom. Ini tuh gimana ya? Konsep mereka kan 200% passion, menggambarkan semangat ya. Mereka kan berapi-api kemarin campaign-nya ya di X ya, member-membernya ya. Dan menurut gua dengan kostum yang seperti ini, vibes MV seperti ini, CG api-apinya sih cocok, kata gue cocok. Dance mereka pun menggambarkan semangat. Cocok lah. Gelo Jesse. Nah, kalau ini baru nggak apa-apa, agak too much nggak apa-apa di sini yang terbang-terbang. Karena memang di sini tempatnya buat visual kotor gitu. Ngerti nggak lo maksudnya visual kotor? Jadi kayak visual yang rame gitu. Ya di sini tempatnya. Karena visual rame itu nggak selalu buruk, nggak selalu bagus. Visual rame itu bagusnya adalah ketika kita menggambarkan sebuah semangat on fire gitu. Menurut gue masih oke. Nah, ini juga agak miring, keren banget. Sas, gokil. Kemudian Toya yang begini, keren. Menurut gue MVP-nya di menit ke-3 sampai menit ke-4. Cuman menit 1 sampai menit 3 menurut gue monoton banget. Kayak kekurangan ide kreatif anjir, MV-nya mau dibawain kayak gimana gitu. Dan mereka cuma pakai 1 set, cuma pakai 1 kostum. MV simple sebenarnya, cuman menang di lagu dan CGI di akhir-akhir aja gitu. Dan secara lagu sih kayaknya untuk pertama didengar masih kurang ya.
Karena apa ya, nggak tahu, masih kurang aja gitu. Tapi nanti kalau kita dengar berulang-ulang harusnya jadi bagus, harusnya. Karena di lagu ini nggak ada yang berbeda gitu, nggak ada yang berbeda dari lagu-lagu JKT sebelumnya. Dari aransemennya, ya ini aransemen JKT, dan dari cara mereka bernyanyi, how they singing as a group gitu, nggak ada yang kayak unik gitu, nggak ada yang kayak berbeda gitu, mirip-mirip sama lagu-lagu sebelumnya aja. Jadi ya normal, kayak secara lagu normal. Secara MV udah, secara lagu udah, dan secara JOT lu kenapa mundur sejam kampret. Dan ya udahlah, gitu aja. Dan ini adalah MV Passion. Kita akan menunggu MV Dream dan MV Love, karena yang gue tunggu adalah yang ada Marsha tuh, Dream atau Love. Aduh, gue belum hafal lagi. Pokoknya gue nunggu yang Marsha ya. Gue nunggu Marsha Lenatia ya. Oke, I think that's it for today, and ya, gue bakal langsung edit dan gue bakal post sore ini. Dan see you in the next JKT48 music video. Bye bye.